Pemerintah memastikan restrukturisasi utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih belum menemui titik terang. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan hingga saat ini prosesnya belum mencapai keputusan final. Ya tentu kalau berbicara soal Nataru ya Vina, tidak hanya pengelola hotel saja yang memang harus bersiap, tapi memang seluruh lini harus mempersiapkan diri dengan optimal, termasuk para operator pengelola angkutan baik darat, laut maupun udara, agar kemudian masa angkutan Nataru ini bisa berjalan dengan optimal dan tentu kenyamanan, keselamatan ini juga bisa terjamin untuk para pemudik lah istilahnya, atau para pelancong atau traveler sendiri yang menghabiskan waktu di Nataru. Jadi memang jika semuanya sudah dipersiapkan dengan baik, tentu kita harapkan Natarunya bisa berjalan dengan nyaman dan tentu efek samping kepada perekonomiannya kita harapkan juga bisa tercapai. Ya benar sekali Fajar, ini adalah momentum yang sangat bagus ya bagi para pelaku usaha di bidang pariwisata untuk menyiapkan diri untuk memberikan kualitas yang baik dan juga agar juga berjalan optimal ya seperti kata Fajar tadi, agar juga bisa memberikan kontribusi terhadap perputaran ekonomi di daerah tersebut ya. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah memastikan restrukturisasi utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih belum menemui titik terang. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan proses restrukturisasi membutuhkan kesepakatan antar lembaga. Pemerintah memastikan restrukturisasi utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih belum menemui titik terang. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan hingga saat ini prosesnya belum mencapai keputusan final. Airlangga memastikan proses restrukturisasi membutuhkan kesepakatan antar lembaga, termasuk pemerintah, KCIC, serta pihak-pihak terkait lainnya, termasuk Danantara. Terkait pertemuan dengan pihak KCIC, Airlangga menolak merinci lebih jauh isi diskusi tersebut dan hanya menyebutkan seluruh agenda masih dalam proses pendalaman. KCIC pertemuan teknis. Pembahasannya itu atau gimana? Teknis belum belum selesai pembahasan. Ya. Pak, tapi untuk KCIC apakah udah ada opsi-opsi yang mengerucut Pak terkait dengan masalah utang Pak? Pembahasan belum selesai. Ya. Sebelumnya pihak pengelola kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCIC sempat menyambangi kantor Kemenko Perekonomian pada Senin siang. Kedatangan pihak KCIC tersebut ditenggarai untuk membahas perkembangan restrukturisasi utang kereta cepat Wush. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk tetap mempertahankan suku bunga acuan pada periode November 2025. Ya, di mana suku bunga acuan tetap berada di level 4,75% sejalan dengan kuatnya fundamental perekonomian dalam negeri. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan tetap mempertahankan suku bunga BI rate di level 4,75% di periode November ini. Langkah mempertahankan BI rate di November ini demi terus memperkuat buaran kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar, mengendalikan inflasi serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ekonomi global di tengah ketidakpastian. Secara keseluruhan, dengan mempertahankan BI rate di level 4,75%, juga akan memperkuat ketahanan perbankan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 dan 19 November 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 4,75%. Demikian juga suku bunga deposit facility tetap sebesar 3,75% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 5,5%. Keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan jangka pendek pada stabilisasi nilai tukar rupiah dan menarik aliran masuk investasi portofolio asing dari dampak meningkatnya ketidakpastian.
Sementara itu, International Monetary Fund atau IMF menilai langkah pelonggaran moneter Bank Indonesia sudah berada di jalur yang tepat dan membuka ruang bagi penurunan suku bunga lanjutan. IMF menilai pemangkasan suku bunga BI hingga 150 basis poin telah membantu memperkuat penyaluran kredit di tengah tekanan global. Pergerakan suku bunga acuan Bank Indonesia ternyata terus solid dan kuat dalam menghadapi tantangan global hingga menjelang 2 bulan akhir tahun 2025. International Monetary Fund atau Dana Moneter Internasional atau IMF menilai langkah pelonggaran moneter Bank Indonesia sudah berada di jalur yang tepat dan membuka ruang bagi penurunan suku bunga lanjutan. IMF menilai pemangkasan suku bunga Bank Indonesia hingga 150 basis poin telah membantu memperkuat penyaluran kredit di tengah tekanan global. Kepala Misi IMF Maria Gonzalez dalam keterangannya menyebutkan bahwa pemangkasan suku bunga Bank Indonesia hingga 150 basis poin serta serangkaian kebijakan penambahan likuiditas telah membantu memperkuat penyaluran kredit di tengah tekanan global. Menurut Maria Gonzalez, penurunan bunga berikutnya perlu mempertimbangkan 3 faktor utama, yakni dampak tertunda kebijakan moneter yang sudah berjalan, impuls fiskal yang masih mendukung, dan kebutuhan menjaga ruang penyangga terhadap guncangan eksternal. Selain itu, IMF juga menekankan pentingnya fleksibilitas nilai tukar untuk menyerap gejolak global, di mana intervensi falas menurut IMF masih dapat menjadi bagian dari respon kebijakan dalam kondisi tertentu, terutama mengingat pasar falas Indonesia yang dinilai relatif up and down. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan pendiri Bloomberg, Michael Bloomberg, di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis seperti sumber daya manusia Indonesia di bidang pendidikan, kesehatan, dan konservasi laut. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengungkapkan hasil pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan pengusaha asal Amerika Serikat Michael Bloomberg di Istana Kepresidenan Jakarta. Rosan mengungkapkan pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari sumber daya manusia Indonesia di bidang pendidikan dan kesehatan. Menurut Rosan, kerjasama antara Bloomberg dan Danantara juga menjadi agenda utama dalam pertemuan tersebut, termasuk rencana sinkronisasi dana trust fund di bidang edukasi, kesehatan, dan sanitasi. Pembahasan konservasi laut juga masuk dalam agenda akan didalami lebih lanjut oleh tim terkait. Ini baru akan didiskusikan gitu, dan bagaimana juga kerjasama antara nanti dana trust fundnya mereka dengan Danantara Trust Fund juga di bidang edukasi dan kesehatan, termasuk juga dengan sanitasi, itu juga dibicarakan. Rosan menegaskan pertemuan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto setelah pada September lalu Presiden Prabowo bertemu Michael Bloomberg di New York. Keduanya membahas kemitraan dengan perusahaan media, data, dan layanan keuangan global Bloomberg dalam memperluas peluang ekonomi rakyat melalui investasi energi bersih dan perlindungan sumber daya laut. Dari Jakarta, Bagus Prasetyadi, Yudi Permana, IDEX Channel. Pemirsa, Bursa Efek Indonesia memastikan masih melakukan komunikasi dengan BPI Danantara perihal arah investasi yang akan dilakukan di pasar modal Indonesia. Kehadiran Danantara diyakini memiliki potensi besar dalam mendorong perkembangan pasar modal. PT Bursa Efek Indonesia memastikan masih melakukan komunikasi dengan BPI Danantara perihal arah investasi yang akan dilakukan Danantara di pasar modal Indonesia. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahman meyakini kehadiran Danantara sebagai lembaga investasi baru memiliki potensi besar dalam mendorong perkembangan pasar modal. Terkait arah investasi Danantara, Iman menilai fleksibilitas yang dimiliki Danantara memungkinkan berbagai skema penempatan dana. Danantara bisa berinvestasi langsung maupun melalui berbagai instrumen keuangan lainnya. Dana yang dia gunakan, yang biasanya untuk meningkatkan pendapatannya. Kedua juga mensupport BUMN yang ada di pasar modal. Gitu kan perlu juga support dari investor institusi. Yang tadi Pak Yudi sampaikan, institusi ini punya satu dananya besar. Kedua, kita melihat bahwa mereka rasanya panjang. Nah, kita harapkan institusi ini bisa support. Tetapi tadi tentu saja ini adalah sangat
kewenangannya ada di Danantara, mereka mau berinvestasi pasar modal. Bursa Efek Indonesia berharap kehadiran BPI Danantara mendorong perusahaan-perusahaan yang berada di bawahnya untuk melaksanakan penawaran umum perdana saham. Pasalnya dalam 3 tahun terakhir tidak terlalu banyak BUMN yang menjadi perusahaan tercatat di pasar modal Indonesia. Dari Bali, Ricky Anwardi, IDX Channel.